Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian, selamat pagi semuanya. Senang bisa berjumpa dengan Bapak Ibu. Saya percaya Bapak Ibu hari ini sedang menunggu-nunggu untuk diberkati dengan hadirat Tuhan, dengan firman Tuhan. Dan mari kita siapkan hati kita sama-sama, kita masuk di dalam hadirat Tuhan. Haleluya Yesus. Mari kita lebih lagi menyembah Tuhan, menikmati kasih dan kebaikan Tuhan. Haleluya Yesus, terima kasih Tuhan. Oh, Tuhan ku rindu mengatakan padamu, Kaulah segalanya dalam hidupku. Mengenal isi hatimu, aku pun bersyukur. Akulah putramu, putera raja. Katakan, ku puji namamu, ku puji namamu, ku sanjung Engkau, oh Tuhan. Ku puji namamu, ku puji namamu, ku sanjung Engkau, oh Tuhan. Tuhan ku rindu mengatakan padamu, Kaulah segalanya dalam hidupku. Mengenal isi hatimu, aku pun bersyukur. Akulah putramu, putera raja. Mari angkat tanganmu, katakan, ku puji namamu, ku puji namamu, ku puji namamu, ku sanjung Engkau, oh Tuhan. Ku puji namamu, ku puji namamu, ku sanjung Engkau, oh Tuhan. Ku sanjung Engkau Tuhan, ku sanjung Engkau, oh Tuhan. Mari sembah, mari sembah Dia. Kami puji
memuji nama-Mu. Kami sembah Engkau ya Tuhan, haleluya. Kami memuji nama-Mu, kami puji kebesaran-Mu, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Kau yang layak kami sembah. Ini pujian penyembahan kami naikkan bagi nama-Mu. Syaralama yaralama 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 se. Oh yaralama 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 se. Haleluya, haleluya, haleluya. Kami sembah, kami sembah. Oh ajaib Engkau Tuhan. Oh sungguh Kau perkasa, sungguh Kau ajaib. Haleluya, haleluya. Syaralama yaralama se. Syaralama yaralama syaralama se. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami memuja Engkau ya Yesus. Hanya nama-Mu Tuhan, Engkau yang besar dan ajaib. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Haleluya. Oh, kami memuji kebesaran-Mu. Katakan ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Segenap hati katakan, kami memuji kebesaran-Mu. Ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Mari angkat tanganmu berseru katakan, kami memuji kebesaran-Mu. Ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Oh, kami memuji kebesaran-Mu. Sungguh Engkau ajaib, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Mari lebih tinggi dan berseru katakan, memuji kebesaran-Mu. Oh, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Sungguh Engkau ajaib, ajaib Tuhan. Kami memuji kebesaran
Katakan ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Katakan ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Tuhan Yesus, Engkau begitu baik ya Tuhan. Kami mengasihi-Mu dan kami tahu Tuhan, Engkau ada di tempat ini ya Tuhan. Berbicara ya Tuhan dan beracara buat setiap kami ya Tuhan. Berbicara dan sampaikan isi hati-Mu ya Tuhan kepada setiap orang secara tajam. Dan kami percaya setiap orang ya Tuhan, Tuhan tolong. Dan setiap orang akan mendapat jawaban doa yang daripada Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, biar Tuhan hari ini beracara sampai pada akhirnya ya Tuhan. Terima kasih dalam nama Yesus, haleluya, amin. Ya, Bapak Ibu Saudara sekalian, hari ini kita akan sama-sama mendengar firman Tuhan ya. Tema firman Tuhan hari ini adalah tentang penyertaan Tuhan. Bapak Ibu Saudara sekalian, ada banyak berkat di dalam kehidupan kita. Dan tanpa kita sadari ada satu berkat ya yang dimiliki oleh setiap anak Tuhan. Yaitu penyertaan Tuhan Bapak Ibu Saudara sekalian. Pernahkah Bapak Ibu merasa bahwa kayaknya gak punya jalan dalam hidup ini. Tapi tiba-tiba ada teman, ada saudara, bahkan ada orang yang tidak saudara kenal. Tiba-tiba menolong saudara. Atau ada beberapa kesempatan ya di dalam kehidupan ini kayaknya ada beberapa hal yang saudara butuh pertolongan tapi gak tahu mau kemana. Tiba-tiba ada aja yang bukain pintu. Nah, itu adalah salah satu bentuk di mana Tuhan menyertai kehidupan Bapak Ibu Saudara sekalian. Kita akan buka sama-sama di dalam Yosua pasal yang pertama, ayat yang pertama sampai ayat yang ke-9 ya Bapak Ibu Saudara sekalian ya. Perikopnya adalah tentang perintah Tuhan kepada Yosua untuk merebut tanah Kanaan. Sesudah Musa hamba Tuhan itu mati, berfirmanlah Tuhan kepada Yosua bin Nun abdi Musa itu demikian, hambaku Musa telah mati. Sebab itu bersiaplah sekarang, seberangilah sungai Yordan ini, engkau dan seluruh bangsa ini menuju negeri yang akan kuberikan kepada mereka, kepada orang Israel itu. Setiap tempat yang akan diinjak oleh telapak kakimu, kuberikan kepada kamu, seperti yang telah kujanjikan kepada Musa. Dan dari padang gurun dan gunung Libanon yang sebelah sana itu sampai ke sungai besar yakni sungai Efrat, seluruh tanah orang Het sampai ke laut besar di sebelah matahari terbenam, semuanya itu akan menjadi daerahmu. Seorang pun tidak akan dapat bertahan menghadapi engkau seumur hidupmu. Seperti aku menyertai Musa, demikianlah aku akan menyertai engkau. Aku tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu, sebab engkaulah yang akan memimpin bangsa ini memiliki negeri yang kujanjikan dengan bersumpah kepada nenek moyang mereka untuk diberikan kepada mereka. Hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu dengan sungguh-sungguh. Bertindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang telah diperintahkan kepadamu oleh hambaku Musa. Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri supaya engkau beruntung kemanapun kau pergi. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung ya. Bukankah telah kuperintahkan kepadamu, kuatkan dan teguhkan hatimu. Jangan kecut dan tawar hati, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Nah, saudara-saudara, sama seperti Yosua ya. Kadang-kadang kita ini juga bertanya kepada diri sendiri, dan apakah Tuhan benar-benar menyertai aku? Apakah Tuhan benar-benar menyertai hidupku gitu ya. 3 kali Tuhan tuh berkata kepada Yosua, hanya kuatkan dan teguhkan hatimu, sebab aku ini menyertai kamu gitu ya saudara. Hidup ini memang gak selalu mudah Bapak Ibu. Kadang-kadang kita ada di atas, tapi kita juga kadang-kadang ada di bawah. Bahkan mungkin bukan hanya di bawah lagi, tapi di dalam keadaan yang terjepit. Dan kadang-kadang kita gak tahu arah kita itu kemana dan
bagaimana ya? Kadang-kadang kita punya banyak teman, kita merasa ada banyak orang di sekitar kita. Tapi ada terkadang di dalam hidup kita itu, sekalipun ada banyak orang di sekitar kita, kita ini sempat bisa merasa sendirian atau merasa lelah atau bahkan merasa takut dan khawatir. Nah, karena ada begitu banyak hal yang kita nggak bisa duga di dalam kehidupan kita, saudara-saudara. Tapi ada satu hal yang saudara dan saya pagi hari ini harus pegang. Yaitu Tuhan tuh berjanji, Tuhan tidak pernah meninggalkan kita, Bapak Ibu saudara sekalian. Kalau hari ini saudara memiliki orang yang saudara kasihi, entah itu pasangan saudara, anak saudara atau sanak keluarga saudara atau sahabat, mungkin kita bisa terpisah oleh karena usia ya saudara, dan oleh karena jarak mungkin dan lain sebagainya. Tapi Tuhan adalah satu-satunya pribadi yang tidak mungkin akan bisa berpisah dari hidup kita. Baik hari ini kita hidup di dunia maupun nanti kita sudah kembali pulang ke rumah Bapa di surga. Bapak Ibu saudara sekalian, dari sejak zaman dunia diciptakan sampai detik ini saudara, janji Tuhan tentang penyertaan saudara tidak pernah berubah. Manusia mungkin bisa berubah, generasi dan zaman bisa berubah, tapi Tuhan kita itu tidak pernah berubah. Nah, ada 5 hal yang saya mau sampaikan hari ini tentang penyertaan Tuhan. Yang pertama Bapak Ibu saudara sekalian ya, Tuhan itu menyertai kita itu dengan hadiratnya, Bapak Ibu saudara sekalian. Saya akan baca sekali lagi di Yosua pasal yang pertama ayat yang 5. Seorang pun tidak akan dapat bertahan menghadapi engkau seumur hidupmu. Seperti aku menyertai Musa, demikianlah aku akan menyertai engkau. Aku tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Saudara-saudara, Tuhan ini berkata kepada Yosua bukan hanya sebagai sebuah janji awal, saudara. Kenapa? Karena Yosua itu adalah salah satu orang di antara jutaan bangsa Israel yang ikut di dalam masa keluar dari tanah Mesir sampai menuju ke dan dia adalah salah satu yang berhasil masuk ke dalam tanah Kanaan selain Kaleb, saudara. Nah, dia melihat bagaimana Tuhan menyertai bangsa Israel ketika keluar dari tanah Mesir sampai berputar-putar 40 tahun di padang gurun. Di dalam apa? Di dalam tiang awan dan tiang api. Ketika bangsa Israel keluar dari tanah Mesir, saudara, tentu mereka merasa bingung ya, harus kemana, jalannya kemana dan lain sebagainya. Tapi Tuhan itu benar-benar menggenapi seluruh janjinya, janji penyertaannya melalui tiang awan dan tiang api. Tiang awan waktu siang dan tiang api waktu malam. Tuhan yang berjalan di depan sehingga bangsa Israel itu tidak akan menghadapi segala sesuatu sendirian. Tuhan yang berada di sekeliling bangsa Israel. Ketika bangsa Israel menghadapi bahaya, saudara, Tuhan kemudian tiang awan, tiang api itu bisa berpindah ke belakang, saudara. Itu adalah sebuah peristiwa di mana mereka sedang dikejar oleh musuh-musuhnya. Dan Tuhan itu benar-benar melakukannya buat bangsa Israel. Saya percaya Yosua melihat itu. Makanya ketika Tuhan tuh berkata lagi kepada Yosua di Yosua 1 pasal ayat yang kelima. Saya percaya Yosua diingatkan kembali bahwa hadiratnya di dalam kehidupan Yosua tidak pernah meninggalkan Yosua. Dan ini adalah salah satu bukti bahwa Tuhan tuh bukan hanya teori menyertai kehidupan kita. Tuhan tuh ada, saudara-saudara. Tuhan itu mau berjalan bersama-sama dengan umatnya. Nah, kalau Bapak Ibu Saudara sekalian, kadang-kadang kita merasa bahwa kita tidak bisa merasakan hadirat Tuhan. Nah, saudara-saudara, hadirat Tuhan itu bukan hanya kita bentuknya, bukan hanya kita bisa rasakan dengan perasaan, tapi kita ini harus beriman bahwa Tuhan itu bersama-sama dengan kita. Kenapa? Karena kita ini hidup di dalam daging dengan penuh kelemahan. Kadang-kadang kita bisa merasa Tuhan itu dekat, tapi kadang-kadang kita bisa merasa Tuhan itu jauh. Padahal sebenarnya enggak. Tuhan itu pada faktanya Tuhan selalu bersama-sama dengan kita, Bapak Ibu. Tetapi hati kita yang bisa naik turun ya. Kenapa? Karena ada banyak hal yang kita lewati di dalam kehidupan kita. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, yang kedua, Tuhan itu menyertai orang yang taat dan percaya, saudara-saudara. Kepada Yosua, saudara, ayat yang ke-7 sampai yang ke-9, Tuhan tuh bilang bahwa jangan lupa untuk memperkatakan kitab Taurat supaya kamu itu tidak menyimpang ke kanan atau ke kiri, supaya tetap Tuhan itu menyertai engkau dengan janji-janjinya. Saudara-saudara, ketaatan itu berjalan beriringan dengan penyertaan Tuhan. Kita, saudara-saudara, setiap kali kita taat, maka di situ ada penyertaan Tuhan, Bapak Ibu Saudara sekalian. Maka dari itu, Bapak Ibu Saudara sekalian, mari kita sama-sama
untuk bisa belajar percaya dan bisa belajar mengerti tentang firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara sekalian, saya percaya bahwa kadang-kadang kita bertanya, suara Tuhan tuh lewat dari mana? Suara Tuhan tuh jelas-jelas dari firman Tuhan. Setiap firman Tuhan yang kita baca, apapun itu bentuknya, dan saudara menaatinya, Tuhan tuh menyertai. Memang mungkin kelihatannya gak langsung ya, gak langsung doanya langsung dijawab. Tapi saya percaya bahwa Tuhan itu hatinya disukakan. Dan saya percaya bahwa berkat Tuhan, penyertaan Tuhan itu ada menyertai kehidupan saudara semua. Yang ketiga, Bapak Ibu Saudara sekalian, Tuhan itu bukan hanya menyertai kita di dalam masa-masa biasa atau masa-masa puncak hidup kita. Tapi tahukah saudara, Tuhan itu ada di tengah-tengah badai hidup kita. Petrus itu ketika dia berjalan di atas air, itu bukan ketika badainya atau ombaknya itu sudah reda, Bapak Ibu. Petrus tuh jalan di atas air ketika ombaknya masih ada dan badainya atau angin topannya masih ada. Kapan badainya reda? Badainya reda itu ketika Yesus dan Petrus naik ke atas perahu, Bapak Ibu Saudara sekalian. Dan Tuhan waktu itu berjalan di atas air ketika badai dan ombaknya itu masih berlangsung. Oleh karena itu Bapak Ibu, Tuhan itu bukan hanya mau berjalan bersama dengan kita di tengah-tengah situasi kita yang biasa-biasa, atau di tengah-tengah situasi kita yang baik-baik aja, atau kita lagi ada di atas puncak. Tuhan tuh mau berjalan bersama-sama dengan kita di tengah badai. Ada satu cerita di dalam firman Tuhan, di mana Yesus satu kali di Matius pasal 28, Matius pasal 11 ayat 28, dia berkata, "Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, maka aku akan memberikan kelegaan kepadamu." Nah Bapak Ibu, ketika di masa itu Tuhan tuh menyuruh orang-orang yang berbeban berat datang kepada Yesus ya. Dan anehnya adalah ketika Yesus menyuruh datang, ayat 29 berkata, harusnya orang lelah itu dikasih satu tempat untuk istirahat ya. Tapi Tuhan berkata, "Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku, karena aku ini lemah lembut dan jiwamu pun akan dapat ketenangan." Nah, kalau saudara selidiki, ternyata kuk itu adalah sebuah alat dari kayu yang dipasang kepada sepasang lembu. Untuk apa? Untuk membajak tanah saudara supaya subur. Nah, kenapa Tuhan tuh pasang kuk kepada anaknya yang sedang letih lesu? Karena Tuhan tahu bahwa seringkali kita itu jalan sendiri. Bahkan di badai pun seringkali orang tuh kepinginnya sendirian. Sama seperti Elia ketika berada di dalam badai, dia kepinginnya itu menyingkir seorang diri. Tapi Tuhan berkata, "Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberikan kelegaan, dan pikulah kuk." Ya, saudara, kuk itu dipakai oleh sepasang ekor lembu. Jadi bukan satu. Jadi kalau Tuhan memberikan kuk kepada hidup kita, satunya itu siapa? Satunya itu adalah Tuhan. Tuhan seperti mau berkata kepada kita, jangan tanggung beban kita sendirian, tanggunglah bersama dengan Tuhan. Tuhan ada di dalam kehidupan Bapak Ibu Saudara sekalian. Dia mau berjalan bersama dengan Bapak Ibu bukan ketika baik-baik saja, tapi juga di dalam badai. Yang keempat, Bapak Ibu Saudara sekalian, Tuhan itu menyertai dengan sebuah tujuan ilahi. Tidak mungkin ya di dalam kehidupan kita itu Tuhan itu tidak punya tujuan. Dan Bapak Ibu Saudara sekalian, Yosua 1 ayat 22 sampai yang keempat tadi kita sudah baca. Yosua menerima panggilan untuk menyertai bangsa Israel, saudara, masuk ke dalam tanah Kanaan. Bukan tanpa sebab, saudara-saudara. Sebab Tuhan tuh punya tujuan supaya bangsa Israel menerima janji yang Tuhan sudah janjikan kepada nenek moyangnya, Abraham, Yakub, dan Ishak. Dan saya percaya setiap dari kita, saudara, ada di muka bumi ini, dan setiap dari kita Tuhan punya rencana bukan untuk melakukan sesuatu yang biasa-biasa, tapi sesuatu hal yang luar biasa. Nah, ukuran yang luar biasa ini masing-masing orang tuh berbeda-beda. Saudara gak bisa bandingkan luar biasa saudara dengan luar biasa orang lain. Kenapa? Karena luar biasa buat setiap orang tuh berbeda-beda. Bapak Ibu Saudara sekalian, tapi percayalah satu hal. Tuhan ada di dalam kehidupan saudara. Tuhan menyertai hidup saudara untuk suatu tujuan ilahi. Dan masing-masing orang, kalau kita membuka hati kita, membuka porsi kita untuk Tuhan, Tuhan sedang menuntun kita ke dalam tujuan yang Tuhan sudah tetapkan untuk masing-masing setiap orang. Dan yang terakhir, Bapak Ibu Saudara sekalian, tahukah Bapak Ibu, penyertaan Tuhan itu adalah janji yang kekal dari Tuhan Yesus. Di Matius 28 ayat yang ke-20 ya Bapak Ibu ya. Dikatakan begini, "Dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman."
Tahukah saudara, Yesus itu punya sebutan lain, itu adalah Immanuel. Immanuel itu artinya Allah menyertai kita, saudara-saudara. Bahkan ketika Yesus naik ke surga, Yesus tidak meninggalkan kita itu seorang diri dan yatim piatu. Tuhan itu memberikan Roh Kudus untuk menyertai kehidupan kita. Oleh karena itu, Bapak Ibu Saudara sekalian, kita tahu bahwa sama-sama bahwa penyertaan Tuhan benar-benar Tuhan itu berikan di dalam kehidupan kita itu tidak tanggung gitu ya. Tuhan itu bukan hanya menyertai kita ketika kita ini sekarang ini, tapi untuk selamanya. Bahkan janji Tuhan itu kekal. Oleh karena itu Bapak Ibu saudara sekalian, kalau hari ini Bapak Ibu sedang berada di dalam lembah yang kelam, daerah yang gelap dan lain sebagainya, jangan takut, sebab janji Tuhan itu kekal. Dan kalau Bapak Ibu Saudara sekalian juga di dalam masa yang terhimpit dan di dalam masa-masa di mana tidak ada satu orang pun yang bisa tolong saudara, Tuhan ada di sana. Mazmur 23 ayat yang keempat berkata demikian. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau beserta dengan aku. Saudara, Tuhan tidak pernah menjanjikan jalan di dalam kehidupan kita itu mudah, tetapi Tuhan menjanjikan bahwa Dia akan selalu bersama-sama dengan kita. Dan saya percaya sampai kapanpun saudara, usia berapapun dan dimanapun saudara berada, Tuhan bersama-sama dengan saudara. Apa yang harus kita lakukan? Satu hal Bapak Ibu, percaya Bapak Ibu. Kemanapun kau pergi, kau melangkah, dan apapun yang sedang saudara hadapi, jangan lupa setiap saat dalam hidup saudara panggil namanya dan pegang semua janjinya. Saya percaya seluruh janji Tuhan yang ada dalam firman Tuhan, dalam kejadian sampai Wahyu, kalau saudara percaya dan saudara imani, itu bukan hanya janji untuk para tokoh Alkitab, tapi itu adalah janji untuk saudara dan saya. Mari kita sama-sama datang di dalam hadirat Tuhan. Setiap saat, setiap waktu, ku perlukan Roh Kudus. Genggamlah erat tanganku, ku mau hidup dalam kebenaran. Tuntunanmu, Roh Kudus, Roh Kudus, yang ku perlu, ku mau selalu mendengar suaramu, hidup dalam pengurapanmu. Mari kita nyanyikan lagu ini dari depan. Setiap saat, setiap waktu, ku perlu Kau, Roh Kudus. Genggamlah erat tanganku, ku mau hidup dalam kebenaran. Tuntunanmu, Roh Kudus, Roh Kudus, yang ku perlu, ku mau selalu mendengar suaramu, hidup dalam pengurapanmu. Tuntunanmu, Roh Kudus, Roh Kudus, yang ku perlu, ku mau selalu mendengar suaramu, hidup dalam pengurapanmu.
yang ku perlu. Ku mau selalu mendengar suaramu, hidup dalam pengurapanmu. Saya tahu hari ini Bapak Ibu Saudara sekalian, beberapa dari antara saudara yang hari ini hadir pagi hari ini, saudara di dalam keadaan yang tidak menentu ya kehidupan saudara. Tapi saya tahu satu hal, bahwa Tuhan hari ini ada di dalam kehidupan saudara. Ada beberapa pertanyaan di dalam hati saudara. Apakah Tuhan masih mau menyertaiku? Apakah Tuhan berkenan menyertaiku? Saudara, ini jawabannya. Tuhan mau dan Tuhan mampu menyertai saudara. Apapun keadaan saudara. Ada orang-orang yang di tempat ini yang sedang melihat saudara sedang terjepit di dalam keadaan keuangan saudara. Lebih jelasnya, Roh Kudus berbicara di dalam hati saya tentang hutang piutang. Bapak Ibu Saudara sekalian, Tuhan mengasihi Anda. Tuhan rindu membebaskan Anda. Sekalipun saudara gak tahu gimana caranya, tapi datang mendekat terlebih dahulu kepada Tuhan. Izinkan Tuhan menyertai hidup saudara. Tuhan yang akan menuntun saudara keluar satu persatu di dalam kehidupan saudara. Dan ada satu lagi buat Bapak Ibu Saudara sekalian hari ini yang melihat saudara di dalam keadaan yang bingung tentang kondisi dan situasi di dalam keluarga saudara. Saya tahu bahwa Bapak Ibu hari ini yang mendengarkan dan sedang bergumul di area ini, ada di dalam hatimu gimana caranya. Kayaknya semuanya gak mungkin dan hancur lebur dan lain sebagainya. Sekali lagi saya ingatkan, Tuhan sanggup dan Tuhan mampu. Hari ini Bapak Ibu Saudara sekalian, Anda yang memiliki beban yang saya sebutkan tadi, Bapak Ibu, bolehkah saudara taruh tangan saudara di dada? Saya mau berdoa buat Bapak Ibu Saudara sekalian. Dan buat Bapak Ibu Saudara sekalian memiliki beban yang lainnya, mari datang kepada Tuhan. Sebab Tuhan rindu menyertai kehidupan saudara. Dan percayalah, ketika Tuhan menyertai kehidupan Bapak Ibu Saudara sekalian, beban yang dalam hidup saudara mungkin gak langsung diangkat ya. Tapi saudara tidak sedang menanggungnya sendirian. Sebab Tuhan mau menanggungnya bersama dengan saudara. Dan Tuhan ingin memberikan jalan keluar. Mari tutup mata saudara semua. Terima kasih ya Tuhan. Kau melihat setiap tangan-tangan yang diletakkan di dada. Aku berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan adalah Tuhan yang kami sembah, Tuhan yang tidak terbatas dengan ruang dan waktu. Hari ini di tempat di mana Bapak Ibu yang meletakkan tangannya di dada hari ini, Tuhan menjamah ya Tuhan hati mereka, Tuhan menjamah hidup mereka dari ujung rambut dan ujung kaki sampai ujung kaki. Tuhan hari ini memberikan pemulihan yang luar biasa dimulai dari hati dan roh mereka. Aku berdoa ya Tuhan, memberikan damai sejahtera sebagai tanda awal di mana penyertaan Tuhan ada dalam kehidupan mereka. Tuhan Yesus, aku berdoa tolong mereka ya Tuhan. Kau yang memberikan jalan keluar satu persatu ya Tuhan di dalam kehidupannya ya Tuhan. Kau memberikan langkah yang tepat satu persatu. Kami percaya Tuhan, hari ini mereka dibebaskan di dalam hati mereka ya Tuhan. Aku berdoa ya Tuhan, hari ini segala sesuatu yang ada di dalam pikiran dari jemaat Tuhan tentang putus asa oleh karena masalah-masalah yang tidak pernah kunjung selesai dalam hidup mereka, hari ini diangkat di dalam nama Yesus. Aku percaya Tuhan, hari ini ya Tuhan, setiap hari ini ya Tuhan, belenggu yang iblis coba taruh di dalam kehidupan setiap jemaat Tuhan dipatahkan dalam nama Yesus. Dan hari ini ada berkat Tuhan turun, ada tuntunan Tuhan turun, dan ada penyertaan Tuhan turun atas kehidupan jemaat Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih ya Tuhan, terima kasih ya Tuhan. Mari kita sama-sama berdoa Bapak Ibu Saudara sekalian. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur kalau hari ini kami sudah mendengar firman-Mu, kami sudah berdoa bersama-sama, menikmati hadirat-Mu, menikmati pemulihan yang daripada-Mu ya Tuhan. Kami percaya semua yang kami alami bukan hanya untuk sekali dan untuk saat ini saja,
Tapi apa yang kami dengar dan kami rasakan ini berdampak sampai seumur hidup kami ya Tuhan. Mari jemaat Tuhan, angkat kedua tanganmu tinggi-tinggi. Terimalah berkat yang terbaik yang daripada surga, baik secara jasmani dan rohani. Biar Tuhan memberkati hidup Bapak Ibu Saudara sekalian dari sekarang dan sampai selamanya. Kemanapun Bapak Ibu Saudara pergi dan melangkah, Tuhan ada di sana dan Tuhan mengasihi dan Tuhan menyediakan yang terbaik. Jangan takut karena Tuhan mengasihi Bapak Ibu Saudara sekalian. Terimalah berkat yang terbaik ini dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Sampai jumpa di doa pagi berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.